Shalom semuanya, tenang kembali dalam program Living in Wisdom. Kita bisa melanjutkan pembahasan kita ya. Minggu kemarin di episode sebelumnya kita sudah memulai pembahasan yang baru tentang pohon kehidupan. Dan kita akan melanjutkannya ya. Ketika saya mendalami materi soal pohon kehidupan ini yang jujur saja belum pernah saya bahas sebelumnya, saya juga belum pernah menggali dengan dalam sebelumnya. Ternyata cerita soal pohon kehidupan ini itu luas sekali, saudara. Ya, di ayat-ayat yang berkaitan dengan Alkitab sudah saya bagikan di episode sebelumnya. Jadi saudara sudah mengerti bagaimana para penulis Alkitab itu menggambarkan pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan itu ada di kitab Kejadian, ya. Kemudian juga ada di kitab Wahyu, kitab pertama dan kitab terakhir dari Alkitab kita. Dan di Amsal, ya, di tengah-tengah orang paling berhikmat yang namanya Salomo juga menggunakan beberapa kali terminologi pohon kehidupan untuk menggambarkan sesuatu sehingga kita menemukan bahwa kata pohon kehidupan yang digunakan Salomo itu bentuknya simbolik, ya, bukan nggak bisa kita tafsirkan literal. Ya. Nah, saya sudah bagikan apa yang saya tahu, apa yang saya paham tentang itu di episode sebelumnya. Dan sekarang kita coba mau kembangkan ya perspektif wawasan kita soal pohon kehidupan. Sehingga kalau saudara nanti mengikuti seri yang sekarang, terus yang minggu depan, kita bisa simpulkan akhirnya bagaimana, seperti apa tentang pohon kehidupan itu. Dan kita jadi bisa merespon pemahaman tentang pohon kehidupan dengan benar dalam kehidupan Kristen kita, ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu akan diberkati, ya. Mari sama-sama kita coba siapkan hati kita untuk lihat materi yang saya siapkan di episode kali ini. Pohon kehidupan, ya. Oke. Kita sudah bahas ya kemarin apa kata Alkitab tentang pohon kehidupan. Ya, saya juga sudah maknai pohon kehidupan itu ternyata bicara tentang siapa dalam iman Kristen. Ya, Bapak Ibu yang belum mengikuti, tinggal cari seri pertama pohon kehidupan yang kita upload di Kamis minggu yang lalu. Nah, sekarang coba kita akan ngebahas, kita ambil waktu dari episode ini dan juga episode berikutnya, pohon kehidupan dalam budaya dan agama lain. Kenapa saya mau bahas ini? Karena menarik gitu. Ketika saya mendalami soal pohon kehidupan ini, ternyata pohon kehidupan itu dipahami juga, atau terminologi pohon kehidupan itu meskipun nggak sama ya, bukan pohon kehidupan begitu ya. Tapi di dalam banyak budaya kuno, di dalam banyak agama-agama lain, perspektif atau pemahaman soal pohon kehidupan itu juga ada di dalam budaya dan agama-agama lain di luar kekristenan dan Yahudi tentunya. Nah, istilah pohon kehidupan biasanya mengacu pada berbagai konsep dalam mitologi dan filosofi, ya, tepatnya juga dalam agama, ya, juga dalam biologi ada juga, saudara. Nah, berikut beberapa penjelasannya. Dalam mitologi dan agama, pohon kehidupan adalah motif dalam berbagai agama dan mitologi dunia. Misalnya dalam agama Kristen, pohon kehidupan merujuk pada pohon dalam Taman di Eden, ya, di mana Adam dan Hawa dilarang untuk memakan buahnya. Dalam agama lain seperti Hindu, Buddha, dan berbagai tradisi animisme atau budaya-budaya kuno, konsep pohon kehidupan juga ditemukan dalam berbagai interpretasi, dalam berbagai tafsiran gitu, saudara ya. Sedangkan kalau kita ngomongin dalam biologi, pohon kehidupan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan evolusi antara berbagai spesies di bumi ini. Ya.
Konsep tentang pohon kehidupan dalam biologi ini pertama kali diperkenalkan oleh tentu ya Bapak evolusi Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species ya, di mana dia menggunakan istilah pohon untuk menjelaskan bagaimana spesies-spesies berbeda bercabang dari nenek moyang yang sama ya. Dalam konteks ini, setiap cabang dari pohon tersebut mewakili spesies yang berbeda, dan percabangan antara cabang-cabang tersebut merepresentasikan momen ketika dua spesies tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama. Jadi, dalam biologi, ya, terutama dipengaruhi oleh pengajaran Charles Darwin, dikatakan dalam pengajarannya bahwa nenek moyang dari semua spesies yang ada di dunia ini itu punya ujung yang sama, punya nenek moyang yang sama. Kemudian mulai berkembang, terus digambarkan itu adalah sebuah pohon ya. Terus ketika pohon itu bercabang, maka muncul itu spesies baru. Dan ketika dari cabang itu kemudian juga ada percabangan, nah inilah mulai munculnya evolusi dari spesies-spesies itu, yang kalau ditarik nanti kan kalau kita lihat pohon itu ada cabang utama, ada cabang, ada ranting yang nempel sama cabang utamanya, kemudian ranting itu juga bercabang lagi, kan kita melihat banyak percabangan begitu ya. Itu gambaran dari spesies-spesies yang ada di dunia ini, yang semuanya ditarik kalau mundur ya, itu menempel atau ada di dalam pohon induk yang sama. Ya, secara logik bisa kita terima gitu ya. Tapi apakah ini kebenaran? Ya, kebenaran tentu saya selalu mengatakan bagi kita orang percaya kebenaran yang sejati ya Alkitab kita ini ya. Ilmu pengetahuan boleh berkata apa, tapi harus kita selaraskan dengan panduan dasar kita dalam membangun kebenaran, yakni Alkitab ya. Jika tidak sesuai dengan Alkitab, ya berarti ada yang salah dari pemahaman ilmu pengetahuan itu. Seperti contohnya, misalnya, gambaran soal bagaimana, kematian gitu ya. Kalau ilmu pengetahuan kan berkata, kalau kita sudah mati ya selesai, ya. Ya, manusia mati ya sudah hilang, tinggal kita lihat memorinya aja di kuburan kalau itu dikubur, atau di teko, atau di dalam sebuah bejana kalau itu dikremasi, abunya sebagian ditaruh di situ dan sisanya dilarung biasanya kan begitu. Tapi kan itu bukan kebenaran yang Alkitab katakan ya. Alkitab mengatakan bahwa setelah kematian kita akan dibangkitkan kembali one day. Nah, jadi ya, saya berkata bahwa apa yang dikatakan ilmu pengetahuan bahwa manusia itu habis mati selesai ya tidak benar gitu ya. Tidak sesuai dengan kebenaran yang saya baca di Alkitab, maka saya tidak sepakat dengan hal itu ya. Tapi ada juga orang yang berkata bahwa ilmu pengetahuan benar, makanya mereka menjadi penganut ateis dan lain sebagainya, yang tidak percaya tentang Tuhan dan tentu tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Nah, ini kan kita berdiri di mana kan tergantung apa buku dasar, apa pemahaman dasar, apa pengajaran dasar yang kita mau hidupi kan begitu ya. Jadi kita boleh belajar, seperti saya juga membaca teori Darwin ini ya, berusaha untuk memahami cara pikirnya dia, berusaha untuk coba menyelaraskan dengan logika saya, pemahaman saya ya. Kemudian tentu ya kalau soal percaya apa tidaknya, saya kembalikan kepada apa yang saya baca di Alkitab kita. Apakah makhluk-makhluk yang ada, apakah spesies-spesies yang ada di dunia ini itu hasil evolusi. Ya, kalau kita memegangnya Alkitab, ilmu pengetahuan boleh berkata apa, tapi Alkitab kan mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan, tidak ada evolusi di situ. Tuhan menciptakan binatang yang di air di hari tertentu, burung-burung di udara di hari tertentu, binatang-binatang yang melata di hari-hari tertentu, kemudian juga binatang yang hidup di darat tertentu, manusia tertentu, dan manusia jelas di dalam kitab Kejadian tidak diciptakan dari hasil evolusi dari spesies-spesies sebelumnya, tapi Tuhan ciptakan dari debu tanah ya. Nah, kalau sudah begini ya apapun kata ilmu pengetahuan ya saya tidak
saya menghormati ya, saya menghormati pemahaman ilmu pengetahuan, tapi tidak saya imani dalam pemahaman saya gitu. Saya tetap memegang pada Alkitab, meskipun ya orang-orang yang berilmu pengetahuan itu mentertawakan pemahaman saya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, kalau saya tidak akan mentertawakan ilmu pengetahuan, ya, saya menghormati pandangan mereka, tapi saya memegang pandangan saya. Kalau mereka akhirnya mentertawakan iman saya, ya nggak apa-apa, itu urusan mereka nantinya. Ya, saudara ya. Nah, inilah yang saya mau bagikan ya, di awal slide ini, bahwa ngomongin pohon kehidupan itu di dalam mitologi, dalam budaya-budaya agama-agama sinkritisme, agama-agama kuno, terutama agama-agama yang lebih tua dari kekristenan ya, itu sudah ada. Dan dalam biologi juga, dalam abad modern, Charles Darwin mengatakan bahwa bicara mengenai pohon, ya pohon kehidupan itu digambarkan sebagai analogi dari banyaknya spesies-spesies yang ada di dunia pada saat ini. Nah, secara umum saudara, pohon kehidupan sering digunakan sebagai simbol dari hubungan antara semua bentuk kehidupan ya, dan juga dapat melambangkan pertumbuhan, evolusi, dan keabadian. Nah, konsepnya beragam, tergantung pada konteks dan tradisi di mana istilah itu digunakan. Jadi pohon kehidupan kalau dibaca oleh orang Yahudi, ya orang Yahudi punya pemahaman sendiri soal pohon kehidupan. Kalau pohon kehidupannya dipertanyakan kepada saya yang orang Kristen, yang menjadikan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan, saya tentu punya pemahaman sendiri soal pohon kehidupan yang pastinya berbeda dengan orang Yahudi. Meskipun orang Yahudi dan saya sebagai orang Kristen memakai perjanjian lama. Tapi ada bedanya karena saya bukan cuma memakai perjanjian lama, tapi saya juga memakai perjanjian baru sebagai kebenaran, sebagai firman Tuhan. Nah, apalagi kalau landasannya bukan Alkitab. Artinya ada agama-agama lain yang punya pemahaman soal pohon kehidupan. Tentu mereka akhirnya membangun pemahaman mereka, konsep tentang pohon kehidupan itu dalam perspektif mereka, dalam pemahaman mereka, dalam tradisi mereka, dalam konteks mereka, ya. Kalau itu agama. Nah, kalau budaya ya berarti pemahaman mereka sesuai dengan konteks budaya, lingkungan sekitar. Dan kita akan pelajari ternyata sejarah tentang pohon kehidupan ini panjang sekali, ya. Bahkan ya kalau kita boleh jujur nantinya itu sudah ada ya konsep soal pohon kehidupan meskipun berbeda dengan Alkitab yang muncul jauh sebelum Alkitab itu ada. Kalau kita ngomongin Kejadian itu kita imani, dipercaya, ditulis di zaman Musa di sekitaran padang gurun di Sinai. Banyak teolog perjanjian lama mengatakan konsep pohon kehidupan yang saya pelajari dari budaya-budaya kuno itu bahkan jauh sebelum peristiwa Sinai terjadi. Nah, ini menarik, saudara, ya. Ya, sebagai seorang yang akademisi gitu ya, seorang yang mau belajar, seorang yang mendalami, ini menarik bagi saya. Meskipun saya tidak secara khusus gitu ya, menggali ya dalam perspektif arkeologi dan lain sebagainya, saya tidak ya. Saya hanya menggali dari research sumber-sumber yang saya bisa dapatkan dari literatur yang ada, dari buku, dan juga dari materi-materi literatur yang ada yang saya bisa dapatkan di internet begitu ya. Dan itu yang saya collab begitu sedemikian rupa. Tentu saya melihat apakah ini sepadan, sesuai untuk didalami atau hanya untuk dibaca dan kemudian disingkirkan. Nah, ada kaidah-kaidah penelitian yang seperti itu. Ya, kalau dibilang ini penelitian ilmiah, ya tidak ya, karena kalau penelitian ilmiah saya harus menggali lebih dalam lagi ya. Nah, tapi paling tidak arah menuju membuat kaidah ilmiah itu sudah saya ikuti meskipun dalam taraf yang sederhana ya. Nah, pohon kehidupan itu menarik, ya. Jadi banyak ditemukan dalam budaya-budaya dan agama-agama di luar Kristen. Sekarang coba kita mempelajari tentang pohon kehidupan dalam budaya Mesopotamia. Dalam mitologi Mesopotamia kuno itu, kalau kita ngomongin Mesopotamia kuno, kalau Bapak Ibu sering dengar saya ngomong Mesopotamia, itu bicara mengenai budaya Sumeria, budaya Asyur, dan budaya Babilonia. Kalau ngomongin budaya Sumeria, ini budaya yang jauh lebih tua dari Abraham. Budaya Sumeria ini juga bahkan dipercaya lebih tua daripada Menara Babel, atau paling tidak sejaman dengan Menara Babel. Itulah budaya Sumeria. Jadi kalau Menara Babel ada di kitab-kitab yang masih awal dalam kitab
Kejadian di pasal 11 kalau tidak salah. Berarti ya Sumeria, budaya Sumeria adalah budaya yang ada dari masyarakat yang akhirnya membangun Menara Babel itu. Dan memang dalam bukti arkeologi, dalam budaya Sumeria di daerah Irak sana ditemukan banyak bangunan-bangunan, peninggalan-peninggalan yang menyerupai Menara Babel dalam bentuk piramid kecil gitu, saudara. Ya, pundan berundak dalam bahasa lokal Indonesia ini. Kalau Bapak Ibu suka sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara atau budaya di Indonesia zaman animisme, dinamisme, itu hari ini banyak ditemukan pundan berudak ya. Jadi kayak piramid kecil di mana ujungnya itu datar, di mana orang-orang yang mau menghadap dewata, menghadap dewa atau berdoa itu harus berdoa di bawah kaki berundan itu, dan kalau sudah levelnya tinggi dia bisa naik ke atas, atau mau menjumpai yang paling tinggi dia harus naik ke atas dan seterusnya. Begitu juga Asyur. Asyur ini budaya yang kurang lebih di zaman Abraham atau di atas zaman Abraham. Sejaman lah dengan zaman Abraham, mungkin hanya berbeda beberapa abad saja. Ya. Kemudian Babilonia kuno itu juga di zaman setelah Abraham. Babilonia ini yang saya sebut Babilonia bukan Babilonia atau Babel di zaman Nebukadnezar ya. Sebab kalau saya ngomong Babel di zaman Nebukadnezar itu bukan Babilonia kuno di zaman Mesopotamia ini, tapi udah Babel modern, karena Nebukadnezar itu kan hidup 500-600 tahun kalau tidak salah sebelum Yesus ya. Jadi sudah dekat dengan Masehi. Sedangkan Babilonia kuno ini ya hidup ribuan tahun ya sebelum Yesus lahir ya. Sebelum Yesus lahir ya, mungkin 3.000-4.000 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi jauh setelah sebelum Abraham atau di zamannya Abraham, Babilonia kuno ini. Nah, kalau saya ngomong Mesopotamia kuno, paling tidak Bapak Ibu sekarang ini sudah tahu. Kalau saya khotbah, saya nyebut Mesopotamia, berarti Bapak Ibu sudah punya pemahaman bahwa itu adalah zaman atau budaya yang dikenal dalam dunia itu sebagai budaya Sumeria, budaya Assyria, dan budaya Babilonia kuno. Nah, dalam mitologi Mesopotamia kuno ini, pohon kehidupan itu digambarkan dalam banyak artefak dan relief seni. Jadi, kalau ada arkeolog mendalami dan menemukan sebuah peninggalan yang diperkirakan hasil uji karbon itu ribuan tahun, dan mungkin di zaman Sumeria, di zaman Asyur, di zaman Babilonia. Ini dalam artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan kuno itu ditemukan ya gambar pohon ya. Ya, jadi menjadi sebuah penanda dan keyakinan para arkeolog bahwa ini bicara memang budaya kuno itu bicara mengenai, kalau bicara mengenai pohon, itu bicara mengenai something, bicara mengenai sesuatu. Ya. Meskipun tidak memiliki teks ya, karena kan kita tahu bahwa manusia bisa nulis itu ya, mungkin belum di zamannya Sumeria ya, tapi zaman yang kemudian, di zaman Asyur mungkin, di zaman Babilonia. Jadi kalau ada artefak yang ditemukan dan tidak ada teks tulisannya ya dimaklumkan. Sebab zaman itu pun yang bisa menuliskan hanya beberapa orang saja, tidak semua orang ya. Karena tentu tulisannya masih tulisan paku ya, seperti hieroglif di Mesir. Itu pun tulisan hieroglif di Mesir itu relatif lebih mudah daripada Mesopotamia ya. Jadi tulisannya masih tulisan paku yang tentunya masyarakat awam zaman itu tidak bisa membaca ya. Yang bisa membaca ya hanya orang-orang yang belajar dan punya ilmu tinggi dalam keilmuan ya. Jadi mereka bisa mempelajari, dan sehingga kalau misalnya yang membuat itu hanya seorang pandai ya, yang bisa membuat arca gitu ya, punya keahlian seni tapi tidak ilmunya tinggi, ya akhirnya dia hanya bisa mengukir atau menggambar pohon saja tanpa menjelaskan tentang apa itu maksudnya. Jadi para arkeolog itu hanya coba berimajinasi, berusaha untuk memahami, terutama menemukan hubungan dengan artefak-artefak yang lebih muda. Ya, tentu artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan yang lebih muda itu juga merujuk pada pemahaman di masa lalu gitu ya. Jadi akhirnya para arkeolog menafsirkan. Nah, ini masih dari area tafsir juga, saudara ya. Dan meskipun tidak memiliki teks yang menjelaskan secara langsung simbolisme atau makna pohon kehidupan dalam konteks ini, para peneliti biasanya menginterpretasikannya sebagai simbol kehidupan abadi atau kesuburan. Berdasarkan artefak-artefak yang lebih muda dan juga peninggalan tulisan-tulisan purba, ya,
kalau bicara budaya kuno, kalau bicara mengenai sebuah pohon, ya, itu digambarkan sebagai sumber kehidupan dan sumber kesuburan. Makanya banyak orang menyamakan ya pemahaman gambar pohon di masyarakat purba itu dengan apa yang dinamakan dengan pohon kehidupan. Di bawah ada peta, peta yang menggambarkan apa namanya wilayah Mesopotamia kuno, ya. Sumeria itu yang warnanya agak coklat, Asyur itu yang agak warna hijau muda, dan Babilonia yang berwarna apa namanya hijau tua, ya, ya, benar ya saudara, ya, ya. Jadi makanya di tulisan ini juga saya samakan dengan warna yang ada, yang keterangannya ada di bawah ini, ya. Sumeria itu di 3000 tahun sebelum Masehi kurang lebih, makanya saya bilang itu di zaman sebelum Abraham, karena Abraham itu kan 2000 tahun sebelum Yesus gitu ya. Berarti 3000 tahun ya, kalau dari Abraham ke Adam itu 2000 tahun menurut hitungan Alkitab ya, berarti di zaman di antara Adam dan Abraham. Ya makanya saya bilang tadi, ini kemungkinan besar ya di zamannya Menara Babel. Karena Menara Babel itu kan berada di Alkitab kita, di kitab Kejadian, di antara Kejadian pasal 1, Adam, dan juga pepanggilan Tuhan kepada Abram, ya, kepada Abraham. Kemudian kalau Babilonia kuno dan Assyria itu kurang lebih berada di 2000 tahun dan 1000 tahun sebelum Kristus. Jadi Babilonia kuno itu di zamannya Abraham, dan Assyria itu kemungkinan besar setelah zamannya Abraham. Ya, ini sekali lagi hanya perkiraan ya saudara ya, karena tentu kesahihannya itu ya masih sulit untuk diperkirakan, karena memang mungkin zaman itu belum ada penanggalan-penanggalan yang tertentu, sehingga kita masih kesulitan ya. Penentuannya masih dalam taraf kimia, fisika, ya, yakni uji karbon dan lain sebagainya. Ya. Nah, pohon kehidupan dalam budaya Mesopotamia purba biasanya digambarkan sebagai pohon dengan cabang-cabang yang merentang dan sering dikelilingi oleh makhluk-makhluk mitologis, dewa-dewi, dan tokoh-tokoh lainnya. Salah satu contoh paling terkenal dari motif ini adalah dalam relief batu yang ditemukan di istana Raja Assurnasirpal II di Nimrud. Nimrud ini Assyria, saudara ya, yang menampilkan pohon besar di tengah dengan tokoh-tokoh berpakaian indah di kedua sisinya. Ya, ini jadi ada bukti artefak kuno yang menggambarkan bahwa pohon kehidupan itu memang pohon yang sentral, karena digambarkan dalam artefak ini di kiri kanannya itu ada dewa-dewi, ada makhluk-makhluk mitologis, tokoh-tokoh spiritual begitu ya, sehingga menggambarkan memang bahwa pohon kehidupan ini pohon yang memberikan kehidupan karena dikelilingi oleh dewa-dewa atau makhluk-makhluk yang superior itu. Kemudian dalam mitologi Mesopotamia, pohon juga memainkan peran penting. Ya. Misalnya dalam mitologi Sumeria, Dewa Enki, kalau Bapak Ibu mempelajari budaya Sumeria, saya setahun lalu lah ya mendalami Sumeria karena saya sedang menyusun khotbah soal kitab Kejadian, terus juga air bah ya, maka saya mendalami budaya Sumeria karena dalam budaya Sumeria ini juga diceritakan peristiwa air bah yang berbeda dengan Alkitab gitu ya. Tapi tentang air bah di mana juga dikatakan semua manusia mati. Cuman bukan Nuh di dalam budaya Sumeria namanya gitu ya. Jadi saya tertarik karena ada kemiripan dengan Alkitab gitu ya. Misalnya dalam mitologi Sumeria, Dewa Enki menciptakan pohon huluppu yang ditanam oleh Dewa Inanna, tapi kemudian ditempati oleh berbagai makhluk yang tidak diinginkan. Meski tidak secara eksplisit disebut pohon kehidupan, pohon huluppu ini mungkin juga memiliki konotasi kehidupan dan keabadian. Ya. Jadi yang saya mau katakan dari apa yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan, materi yang saya dapatkan soal budaya Mesopotamia purba, ya, ini bicara mengenai pohon, ya memang tidak spesifik pohon kehidupan ya, tapi bicara mengenai pohon, itu ada sebuah pohon yang dipahami oleh budaya Mesopotamia kuno ini sebagai pohon yang super gitu, ya. Lambang keabadian karena dewa-dewi yang mereka sembah sebagai Tuhan itu mengelilingi pohon ini. Jadi ini pohon-pohon super gitu.
ya, pohon yang memberikan kehidupan dan lain sebagainya, ya, pohon yang memiliki keabadian dan lain sebagainya. Yang kalau kita mempelajari tentang pohon kehidupan dalam konsep Alkitab yang sudah saya bagikan di minggu lalu, itu ada kemiripan kan, ya, bahwa pohon kehidupan di kitab Kejadian aja itu kalau kita makan buahnya kita akan hidup kekal. Makanya Adam ketika sudah jatuh dalam dosa dilarang makan buah dari pohon kehidupan supaya dia tidak jadi manusia yang terus berdosa dan hidup dosa dalam kekekalan gitu. Makanya dia diusir supaya dia tidak lagi bisa makan buah itu, dan akhirnya ya dia tidak hidup dalam kekekalan dalam dosa gitu. Ya, ada rencana Tuhan berikutnya untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia kalau mau percaya kepada Yesus yang dalam iman kita, kalau ngomongin perjanjian lama ketika nanti Taurat diberikan gitu ya, mereka yang melakukannya, mereka yang percaya kepada Yesus ini bisa selamat. Bayangin kalau misalnya Adam makan buah pohon kehidupan, maka dosanya dia itu kekal dan Adam tidak akan mati. Ya, Adam akan hidup kekal. Ya, jadi menarik di sini ya. Ya ada, bahkan saya sempat berimajinasi ya. Itu di dalam Taman Eden, Adam jangan-jangan pernah makan juga buah pohon dari kehidupan ini karena tidak dilarang oleh Tuhan kan. Yang dilarang hanya makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Jadi dia makan, dia umur panjang. Jadi bisa saja Adam di dalam Taman Eden itu bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari. Sebab kalau kita baca di Alkitab seolah-olah baru Adam diciptakan, terus dilarang untuk makan buah di pohon di tengah taman itu, dan gak lama kemudian Adam makan. Jadi dalam budaya Yahudi, dalam rabi-rabi, pengajaran rabi-rabi soal ini, mereka mengatakan peristiwa Adam diciptakan dengan Adam akhirnya berdosa, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, ya, itu hanya rentang tidak sampai 24 jam. Itu dalam pemahaman rabi-rabi. Tapi kalau saya pakai imajinasi saya, Adam sempat makan buah kehidupan ini, pohon kehidupan ini, dan dia bisa umur panjang, itu membuat dia akhirnya mungkin sudah ratusan tahun ya, ribuan tahun mungkin ya di Taman Eden. Bahkan mungkin saja peristiwa yang diperkirakan oleh banyak ahli bahwa bumi pernah dihajar oleh meteor atau oleh benda luar angkasa, sehingga makhluk-makhluk hidup banyak yang mati, contohnya dinosaurus dan lain sebagainya. Itu kan banyak ahli-ahli kan mengatakan fosil dinosaurus itu membuktikan bahwa dulu ada binatang yang raksasa-raksasa dan sudah binasa. Nah, mereka mempertanyakan binasanya gimana. Kalau dalam perspektif iman kita itu ada yang mengatakan karena air bah gitu ya. Tapi ini lebih tua nih ya. Ini fosil dinosaurus ini bukan ribuan tahun tapi jutaan tahun ya. Nah, berarti mungkin terjadi sebelum air bah gitu kan ya. Karena air bah itu kan ya peristiwanya kurang lebih ya dari sekarang ini ya sekitar 5.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, berarti peristiwa apa? Nah, saya nanti mungkin saya akan bahasakan dalam bentuk video ya. Tapi ini imajinasi saya. Bayangan saya belum pernah saya sampaikan dalam bentuk apapun di khotbah gitu ya. Imajinasi saya bahwa Adam itu ketika diciptakan, terus dia tinggal ditempatkan di Taman Eden dan dia makan buah kehidupan, dia bisa hidup kekal ya. Tidak dengan binatang-binatang ya. Binatang-binatang tentu ada yang mati, tapi karena situasinya masih sehat, masih atmosfer di Taman di Eden itu bagus, binatang-binatang juga bisa umur panjang ya. Tapi kan Bapak Ibu pernah dengar saya ya bahwa ada kehidupan, ada Adam lain ya, kemungkinan besar ya yang pernah Tuhan ciptakan. Karena saya membaca Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini bukan paralel. Bukannya satu peristiwa. Kejadian 1 itu peristiwa yang mendahului dan Kejadian 2 itu peristiwa yang baru. Dan kisah Adam dan juga penciptaan Hawa dan juga Taman Eden itu ada di Kejadian pasal 2. Nah, Kejadian 1 itu Tuhan menciptakan manusia. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi saya menafsirkan kan bahwa di Kejadian 1 Tuhan sudah menciptakan manusia dan langsung laki-laki dan perempuan, dan mereka sudah beranak pinak, dan juga ada binatang-binatang lainnya. Jadi dalam pemahaman saya, imajinasi saya, tafsiran saya, di luar Taman Eden ada kehidupan lain ya. Ada binatang-binatang lain, ada makhluk-makhluk yang seperti manusia lainnya ya. Yang membedakan makhluk-makhluk yang seperti Adam itu, mereka itu tidak dihembuskan nafas hidup. Mereka tuh hanya diciptakan kayak kun fayakun, kayak binatang gitu. Ketika Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 1, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan langsung hidup. Seperti layaknya Tuhan menciptakan binatang-binatang lainnya. Nah, tapi karena mereka akhirnya rusak ya, dalam artian rusak itu Tuhan melihat bahwa ini nggak perfect, ini nggak sempurna gitu ya. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya. Secara spesifik di Kejadian pasal 2. Ini memang tafsiran saya, ya silakan kalau mau berbeda pendapat ya nggak apa-apa. Tapi kan orang berhak untuk menafsirkan, ya kan ya. Saya menafsirkan juga dengan logika, dengan pemahaman yang saya bisa jelaskan gitu, tidak
asal-asalan dan tidak dengan alasan cuma mengikuti pengajaran saya. Ini penggalian saya sendiri, saudara ya. Jadi kalau agak berbeda ya minta maaf gitu. Tapi inilah pemahaman saya. Dan akhirnya mereka ini semua habis karena ada benda luar angkasa ya. Taman Eden itu biar bagaimanapun meski ada di bumi diprotek oleh kerub ya. Jadi akhirnya semua yang di luar Taman Eden itu binasa ya, akibat hujan meteorit yang menghajar jutaan tahun lalu dunia atau bumi ini gitu ya. Dan Adam berarti di Taman Eden itu ya kalau diikut umur ya sudah jutaan tahun juga. Cuma dia tidak tampak tua ya, karena apa? Karena dia makan buah dari pohon kehidupan itu. Tapi setelah dia dikeluarkan dari Taman Eden, dia tidak lagi mengkonsumsi buah itu ya. Dia hanya makan yang lainnya ya. Itu membuat dia akhirnya tidak jadi hidup kekal lagi gitu ya. Makanya dia harus diusir supaya dia tidak hidup dalam dosa yang berkepanjangan di dalam Taman di Eden itu. Akses ke pohon kehidupan itu ditutup oleh kerub. Dan itu menjelaskan juga kenapa Adam ya itu sampai umurnya 930 tahun kalau tidak salah ya. Umurnya masih panjang setelah dia keluar dari Taman di Eden ya. Karena saya mempercayai bahwa hitungan 930 tahun itu setelah dia keluar dari Taman di Eden. Ketika dia di Taman di Eden ya dia umurnya mungkin saja jutaan tahun gitu ya. Ya, jadi peristiwa Taman di Eden itu setelah penciptaan selesai itu di hari ke-7 Tuhan beristirahat dan seterusnya itu ada jutaan tahun ya. Jadi akhirnya apa yang dikatakan ilmu pengetahuan bahwa fosil dinosaurus itu mungkin saja sudah jutaan tahun yang lalu, dan ada ditemukan juga fosil manusia purba, Pithecanthropus erectus dan apapun namanya itu yang katanya juga hidup jutaan tahun yang lalu, itu masuk akal bagi saya sekarang ini dengan saya menafsirkan seperti itu ya. Jadi saya coba menemukan, kalau saya nggak ketemukan saya pasti pegangnya Alkitab, tapi logika saya mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat mungkin saya menafsirkan begini dan tidak melanggar kaidah-kaidah ilmu tafsir ya. Jadi cerita soal pohon kehidupan tuh cerita yang sudah ada dalam budaya-budaya yang jauh lebih tua daripada Alkitab kita. Sekarang kita ngomongin Persia. Tadi budaya Mesopotamia, sekarang Persia. Dalam kehidupan Persia kuno, agama Zoroasterisme, ya, pohon kehidupan dikenal sebagai Gao Kerena atau pohon kehidupan Hauma, ya. Pohon ini sering digambarkan dalam teks-teks kuno dan dikenal memiliki makna dan simbolisme penting. Ya. Pohon kehidupan Hauma dalam agama Zoroaster ya. Agama Zoroaster ini kalau Bapak Ibu supaya lebih ngerti lagi adalah agama yang dipercaya dimiliki oleh orang Majus. Orang Majus ini dipercaya tinggal di wilayah sekitar Persia. Persia itu Iran sekarang, Irak sekarang, Iran tepatnya. Dan mereka itu kan melihat ada bintang yang dari timur dan terus menuntun mereka sampai ke Yerusalem gitu ya, sampai ke Bethlehem. Zoroaster ini agama yang mempercayai atau mendalami tentang ilmu-ilmu perbintangan, antariksa. Makanya orang Majus ini paham sekali ketika mereka melihat ada bintang di timur yang besar sekali, mereka langsung mempercayai bahwa ini adalah hari kelahiran seorang yang luar biasa yang akan menjadi orang yang paling berpengaruh di bumi ini. Ya, makanya mereka mau tinggalkan semuanya dan mengikuti bintang itu. Ya, sampai akhirnya mereka percaya bintang itu berhenti di sebuah titik di Bethlehem dan mereka masuk. Ternyata adalah sebuah kandang gitu ya, di mana ada bayi yang seusia sekitar setahunan ya, atau mungkin beberapa bulan gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa orang Majus ini datang di di palungan Yesus itu bersamaan dengan gembala, nggak gitu. Kalau gembala itu di hari pertama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Maka gembala-gembala itu yang mendengarkan malaikat di hari kelahiran Yesus, maka mendatangi bayi Yesus yang masih merah, masih baru lahir. Sedangkan orang Majus ini peristiwanya sudah beberapa lama ya. Yesus ditemui di orang Majus ini bukan di palungan juga ya. Karena di palungan tentu gembala di palungan masuk akal karena hari pertama, tapi orang Majus ini menemui Yesus bukan lagi dalam kandang domba tapi sudah di sebuah rumah gitu Saudara ya. Karena tentu Yesus ketika sudah lahir beberapa hari, Yusuf dan Maria tentu sudah mendapatkan penginapan atau sudah mendapatkan tempat bermalam di kerabatnya, karena kan Yesus itu keluarga Daud ya. Jadi Bethlehem itu kota Daud ya. Jadi Yusuf pasti punya kerabat di situ sehingga bisa nginep dan lain sebagainya. Dan dalam budaya Yahudi, menerima tamu, menerima saudara, bahkan menerima orang asing di rumahnya itu adalah kewajiban. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Taurat itu kewajiban. Nah, kenapa Yusuf sama Maria nggak dapat tempat waktu
mau melahirkan? Ya karena bersamaan dengan sensus penduduk. Jadi mungkin keluarganya Yusuf dan keluarganya Maria yang lainnya itu sudah tempat-tempatnya sudah diisi oleh saudara-saudara dari yang lainnya gitu, sehingga penuh begitu saudara ya. Dan penginapan pun penuh, kan itu yang digambarkan oleh Alkitab kita. Ya. Nah, jadi itu sekedar info soal Zoroaster. Nah, dalam budaya Zoroaster ada pohon kehidupan Hauma. Hauma adalah tanaman suci dan juga dewa yang mengawasi tanaman tersebut. Hauma juga digunakan dalam ritual sakramental di mana tanaman itu dihancurkan dan dikonsumsi. Hauma seringkali dihubungkan dengan kehidupan dan kesehatan dan juga keabadian. Ini menarik ya. Dalam budaya Persia yang jauh lebih kuno daripada Alkitab kita, itu ada kisah soal pohon Hauma ya, yang mirip dengan konsep pohon kehidupan, di mana kalau tanaman itu dihancurkan dan dikonsumsi, maka akan membuat kehidupan, kesehatan, dan bahkan keabadian bagi orang yang mengkonsumsinya. Mirip kan konsepnya dengan buah dari pohon kehidupan ini. Ada kemiripan, ada similar gitu saudara. Padahal ini budaya yang jauh lebih tua dari Alkitab kita. Kemudian juga ada pohon Gaukairena. Ya, dalam literatur Avesta, teks-teks suci orang Zoroaster, ya, Gaukairena ini adalah pohon kehidupan yang ditempatkan di tengah-tengah Fourukasa, ya, laut kosmik. Pohon ini dilindungi oleh simuk, burung mitologi besar. Kalau Bapak Ibu tinggal cari di Google, pasti Bapak Ibu ada ilustrasi tentang simuk ini, ya. Dan saya yakin mungkin nggak lama lagi Hollywood akan buat ini, ya. Karena Hollywood itu kan sering dengan mengadopsi cerita-cerita purba tentang pahlawan, tentang makhluk mitologi, dan kemudian dibuat film gitu ya. Kayak film Thor gitu ya. Film Thor itu kan itu mitologi Nordik, saudara. Mitologi ya, nanti coba ya, saya lupa ya. Mitologi Eropa kuno gitu ya. Di mana itu cerita seperti kayak orang Indonesia menceritakan soal Gatot Kaca ya, menceritakan soal Bima dan lain sebagainya ya. Itu hanya sebuah cerita rakyat yang memang dikaitkan dengan nenek moyang mereka. Tapi oleh Hollywood kemudian diambil cerita itu, dikemas demikian rupa dalam bentuk skenario dan dibuatkan film yang menarik, yang sangat keren, modern gitu ya. Padahal ini adalah cerita zaman dulu sekali. Ya, Simuk ini adalah dewa burung mitologi besar dan dikatakan bisa memberikan kehidupan abadi bagi mereka yang memakannya. Selain itu, dalam kepercayaan eskatologi Zoroaster, diyakini bahwa pada akhir dunia, orang mati akan dibangkitkan dan diberikan minuman yang terbuat dari buah Gaukairena untuk mencapai kehidupan abadi. Perhatikan lagi. Nanti di akhir zaman, orang mati akan dibangkitkan dan diberikan minuman dari buah Gaukairena. Jadi pohon buah Gaukairena ini adalah buah yang akan, bagi yang memakannya, akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Kan mirip dengan pohon kehidupan atau konsep pohon kehidupan yang ada ditemukan di Alkitab kita. Ini kalau Bapak Ibu tidak mendalami, Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang lugu bahwa konsep pohon kehidupan, buah yang bisa membuat orang hidup kekal itu hanya ada di kitab Kejadian. Hanya ada di dalam apa yang namanya pohon kehidupan. Enggak. Ternyata kalau kita melihat atau membuka wawasan lebih luas lagi, orang-orang yang hidup jauh ya, sebelum kisah Kejadian ini ditulis oleh Musa. Karena hampir semua teolog Injili itu mempercayai Musa yang menuliskannya. Orang liberal mengatakan meskipun tidak percaya Musa yang menuliskan, tapi lebih muda, jadi lebih modern lagi, orang-orang modern yang menuliskan itu. Tapi tulisan mereka dipengaruhi oleh jelas tulisan Musa yang didapatkan dari cerita turun-temurun yang diceritakan oleh orang-orang Israel. Ya. Tapi apapun alasannya ya, Bapak Ibu ya, kisah Kejadian ini ya, di dalam peristiwa pohon kehidupan yang kita sedang bahas, ada cerita yang lebih tua tentang pohon yang mirip konsepnya dengan pohon kehidupan. Kemudian juga dalam mitologi Mesir kuno, Bapak Ibu ya, pohon kehidupan merupakan elemen penting dalam cerita-cerita penciptaan dan kehidupan setelah kematian. Di Mesir kuno ada dua jenis pohon, yaitu pohon Isyet dan pohon Sycamore. Sering dikaitkan dengan konsep pohon kehidupan dua pohon ini. Pohon Isyet dikenal juga sebagai pohon kehidupan dan biasanya digambarkan dalam seni rupa Mesir kuno. Dalam legenda, pohon Isyet adalah tempat dewa Ra, dewa matahari, yang Bapak Ibu tentu sudah pelajari. Zaman kita SD saya sudah tahu dewa matahari, dewa tertinggi orang Mesir itu adalah Ra. Pohon ini juga dikaitkan dengan Osiris, dewa dunia bawah tanah, ya, dan kehidupan setelah kematian. Pohon ini berada di gerbang kota Hierapolis dan diyakini menjadi tempat para dewa mencatat nama-nama raja yang akan memerintah. Itu sebabnya pohon Isyet juga dikenal sebagai pohon nama-nama. Kemudian ada konsep yang mirip dengan pohon kehidupan dalam budaya Mesir kuno, yakni pohon Sycamore.
Ya, ini dikaitkan dengan pohon ini dikaitkan dengan Dewa Nut, Dewi Langit, dan sering digambarkan dalam seni rupa Mesir kuno, sedang merentangkan dirinya di atas bumi dalam bentuk pohon sikamor. Pohon ini diyakini melindungi jiwa-jiwa orang mati dan memberi mereka makanan dan air selama perjalanan mereka menuju setelah kematian. Orang Mesir itu percaya bahwa setelah kematian orang itu akan berjalan menuju tempat keabadian, ya. Dan ini dipercaya dalam budaya kuno, orang-orang yang sudah mati yang menuju ke tempat keabadian itu akan diberikan makan dan air dari pohon sikamor ini, ya. Kita tahu piramid dibangun itu sebegitu megahnya karena memang mempercayai bahwa raja yang mati ini, Firaun yang mati ini, ya, dirempah-rempahi supaya tubuhnya tetap abadi gitu ya. Karena ya mereka ini rohnya berjalan dalam keabadian dan nanti akan hidup kembali. Memang konsep keabadian, konsep kebangkitan kembali, ini konsep yang juga sekali lagi saya bilang bukan konsep murni dalam kekristenan, ya. Sudah ada bahkan agama-agama kuno yang mempercayai konsep ini gitu ya. Nah, jadi dalam mitologi Mesir, pohon kehidupan memiliki konotasi yang sangat kuat dengan kehidupan, kematian, kelahiran kembali, dan sering digambarkan dalam seni mitologi mereka. Jadi, memang kita harus punya pandangan dasar yakni Alkitab, saudara. Tapi mempelajari budaya-budaya kuno ini penting. Itu yang membuat saya paling tidak sekarang ini saya toleran terhadap agama lain. Sebab saya bisa melihat bahwa dalam agama lain, dalam budaya kuno yang di luar Alkitab, di luar iman Kristen saya, ya saya bisa temukan ada kemiripan, meskipun tidak yang prinsip, ya. Cerita soal pohon kehidupan ini, cerita soal kematian itu, cerita soal kebangkitan itu, cerita soal sorga, keabadian itu di luar Alkitab, di dalam agama dan budaya yang lebih tua dari Alkitab itu sudah ada. Nah, berarti kan kalau kita percaya ada kebangkitan dan agama lain mempercayai juga ada kebangkitan, berarti kan ada kesamaan dalam sisi yang hal ini, ya Bapak Ibu ya. Di sisi kan agama itu kan kompleks sekali ya. Ya, jadi beriman itu kita nggak bisa beriman cuma iman itu A, nggak bisa. Iman tuh A, B, C, D, E, F, G sampai Z mungkin ya kalau kita bilang sampai Z. Dan dengan agama lain dan budaya lain mungkin kita ada kemiripan. Di A kita mirip, di B enggak. C mirip, D enggak ya. Nah, ketika saya menemukan ada kemiripan-kemiripan ini, saya akhirnya menyukai dalam artian menghargai ya. Ya, sikap toleransi saya akhirnya muncul gitu ya. Bahwa mereka ini ternyata juga percaya loh tentang konsep pohon kehidupan loh. Mereka ini percaya loh konsep tentang kebangkitan orang mati loh. Cuma berbeda ya. Sayangnya berbeda. Nah, dengan pemahaman bahwa saya dan mereka ada kemiripan dalam iman tertentu, ya saya akhirnya tidak menganggap mereka seperti orang yang beda sekali, musuh gitu. Nggak begitu ya. Nggak begitu ya. Ya kalau ada kesempatan, ya kenapa nggak ngobrol ya. Kalau emang nggak ada kesempatan, ya udah santai aja. Yang penting kita tidak bermusuhan gitu. Tidak menganggap mereka itu sebagai orang yang benar-benar gimana gitu ya. Apa orang yang aneh, orang yang fake, orang yang ateis ya. Nah, kecuali mungkin ateis ya. Ateis kan karena mereka tidak mempercayai agama dan tidak juga mempercayai hal-hal yang sifatnya supranatural kayak gini. Mereka hanya memakai logika modern mereka, ya kita sulit untuk menemukan persamaan ya tentang apapun ya, kecuali tentang hal-hal yang bersifat materi. Kecuali sifat yang bersifat hal-hal yang di duniawi ya, bahwa kalau mau hidup ya harus kerja gitu ya, kerja supaya nggak capek, supaya nggak sakit harus istirahat ya, refreshing lah, itu kan orang-orang di dunia ini paham itu. Tapi soal iman, soal masa depan, soal kehidupan setelah kematian ya orang-orang ateis tidak memiliki kesamaan. Tapi dengan misalnya agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, Konghucu. Paling nggak saya ngomong dengan agama-agama yang ada di Indonesia ini saja ya. Itu kita memiliki kemiripan. Dalam satu sisi, dalam beberapa sisi, meskipun tidak mirip secara sempurna ya. Pasti ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, tentu agama cuma satu, kan begitu. Ya, yang di Kristen saja kita punya banyak perbedaan kok, banyak doktrin kok. Kan gereja satu dengan gereja lain juga beda pengajaran gitu saudara ya. Jadi itu indahnya ketika kita mau belajar atau paling nggak mau memahami lah ya bahwa ada kemiripan di antara kita yang berbeda ini, akhirnya kita muncul jiwa toleransi. Dan bagi saya itu sangat alkitabiah ya. Nanti someday saya akan buat materinya soal bagaimana menyikapi. Saya sudah siapkan materinya, sudah saya ada di otak saya, sudah gumuli beberapa waktu lamanya. Misalnya kalimat Yesus begini, kasihilah musuhmu. Ini gimana menafsirkannya? Ya, apakah kalau kita misalnya bermusuhan dengan orang, terus orang itu ingin
memusuhi kita dan menyerang kita, terus kita mengasihi dia dengan peluk dia gitu ya, terus berusaha untuk berdamai dalam artian ngajak ketemuan. Loh, dia mau musuhin kita, dia mau ngebunuh kita, apakah itu yang harus kita lakukan? Nah, ini sudah saya dapatkan jawabannya dari pergumulan saya dengan Tuhan, cuma saya lagi nunggu waktunya ya, gerakan hati untuk mengkhotbahkannya. Karena itu bagi saya ketika saya dapatkan ini tidak seperti pemahaman mengasihi musuh yang saya pahami sebelumnya, ya. Ya udah, harus ngalah aja ya, harus ya udah pokoknya belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk berdamai gitu ya. Nah, apakah seperti itu ya? Mungkin nanti pengajaran saya ini agak sedikit ekstrim gitu ya, tapi saya yakin sekali itu yang benar, itu yang dikatakan Yesus ya. Bagaimana mengasihi musuhmu itu ya. Kemudian kita belajar dari budaya-budaya di luar tadi ya saudara ya. Konsep yang mirip dengan pohon kehidupan ternyata juga sangat umum dan dapat ditemukan dalam berbagai tradisi dan budaya kuno lain di seluruh dunia. Ya. Termasuk nih, ini budaya-budaya kalau tadi Mesopotamia, Persia, ya, itu kan budaya-budaya yang ya kurang lebih di timur dekat kuno lah, timur jauh ya, di timur tengah kuno ya, zaman dulu ya, yang mirip dengan budaya dunia Alkitab ya. Sekarang coba kita pelajari budaya yang di luar dunia timur tengah kuno ya, misalnya. Yang pertama, budaya Cina. Cina kan jelas jauh ya dari Israel, dari dari Mesopotamia, tempat nenek moyang kita muncul atau Abraham itu hidup di daerah Ur ya. Ini kan jauh sekali. Tapi ternyata di dalam budaya Cina dan dalam budaya-budaya kuno lainnya, konsep tentang pohon kehidupan itu ada. Dalam mitologi dan simbolisme Cina kuno, pohon kehidupan memainkan peran yang sangat penting dan beragam ya. Salah satu pohon yang paling terkenal adalah pohon persik keabadian. Bapak Ibu kalau nonton suka film-film kungfu ya, nah itu ada dewa-dewi ya, misalnya Ibu Ratu Barat itu menanam di tanaman di Xingyangyu, tamannya dia itu pohon persik keabadian, di mana buahnya kalau dimakan ya itu akan membuat kita hidup dalam keabadian. Nah, pohon ini dikatakan berbuah setiap 3000 tahun dan buahnya dapat memberikan keabadian kepada mereka yang memakannya. Maka dalam film-film kungfu itu banyak orang berusaha untuk mendapatkan buah persik ini karena itu berbuah 3000 tahun sekali dan kalau makan bisa abadi ya. Karena itu pohon persik sering digunakan dalam seni dan sastra Cina sebagai simbol panjang umur dan keabadian. Perhatikan, konsep pohon persik ini itu mirip kan dengan pohon kehidupan ya, yang kalau dimakan buahnya kita akan hidup kekal abadi. Ya, meskipun tidak disebutkan pohon kehidupan ya, tapi konsepnya itu ada dalam budaya Cina kuno. Pohon kinara ya, dalam pohon yang lain ya, dalam budaya Cina kuno. Pohon kinara yang juga disebut sebagai pohon Cinamomo atau pohon kehidupan adalah jenis pohon lain yang sangat penting dalam mitologi Cina. Pohon ini adalah tempat kinara, makhluk mitologis yang setengah manusia setengah burung, tinggal dan bermain musik. Pohon kinara juga digambarkan dalam banyak artefak kuno Cina, termasuk pada banyak perunggu dan batu nisan Han. Jadi seperti banyak budaya lain, pohon kehidupan dalam budaya Cina sering digunakan sebagai simbol keabadian, kebijaksanaan, dan pengetahuan spiritual. Jadi yang saya mau katakan ketika saya membagikan slide ini kepada saudara, saudara terbuka wawasannya sekarang. Mestinya harusnya terbuka. Bahwa tadinya kita yang sempit berpikir pohon kehidupan itu hanya ada dalam budaya Kristen, hanya ada dalam budaya Yahudi, hanya ada di Alkitab kita. Ternyata konsep pohon kehidupan, meskipun namanya bukan pohon kehidupan ya, tapi konsep tentang ada sebuah pohon yang berbuah dan buahnya kalau dimakan akan membuat orang yang memakannya hidup kekal atau abadi, itu ternyata ada. Bukan saja ada di budaya-budaya sekitar dunia Alkitab, tapi juga budaya yang ada di jauh di dunia, di luar dunia Alkitab. Salah satu yang saya bagikan ini adalah budaya Cina. Kemudian di mitologi Nordik. Nordik ini adalah kumpulan mitos legenda dari bangsa Skandinavia kuno. Skandinavia kuno itu sekarang ini negara modernnya adalah Denmark, Norwegia, dan Swedia. Ya, termasuk Finlandia dan Islandia. Dan 5 negara modern ini itu memiliki budaya yang sama, yakni budaya Nordik gitu ya. Nah, beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi terkenal mitologi Nordik termasuk Odin, Thor, Loki, Yggdrasil. Nah, kalau Bapak Ibu nonton film Thor ada konsep Yggdrasil juga atau pohon kehidupan dan Ragnarok ya. Kiamat dalam mitologi Nordik ya. Bahkan filmnya Thor judulnya ada yang Ragnarok saudara ya. Dan ada sebuah game juga, game permainan di PC juga yang namanya Ragnarok. Nah,
Yggdrasil atau pohon dunia dalam mitologi Nordik adalah as kosmik yang mendukung dan menghubungkan 9 dunia. Nah, ini kan cerita ini ada dalam film Thor itu, saudara ya. Atau alam dalam mitologi Nordik. Ini termasuk Asgard. Asgard itu adalah, kalau di film Thor ini tempatnya Thor, tempatnya Odin, ya, tempat rumah para dewa. Kemudian ada Midgard. Midgard itulah bumi, dunia manusia, dan Helheim, ya, dunia orang mati. Dan Yggdrasil sendiri sering dianggap setara dengan pohon kehidupan yang dalam konsep Kristen gitu ya. Jadi Yggdrasil adalah pohon yang ditanam di menghubungkan as kosmik yang menghubungkan tadi 9 dunia tadi ya, yang disebutkan tuh Asgard tadi, Midgard dan juga Helheim, dan ada 6 dunia lain yang dihubungkan dengan pohon dunia atau pohon kehidupan ini. Ya, itu yang di dalam film Thor itu akhirnya disebut jembatan dan akhirnya dihancurkan dan akhirnya terputuslah ya hubungan antara Asgard dan juga Midgard gitu ya. Sehingga di film Thor yang pertama itu apa yang kedua ya, Thor itu sama si Jane itu akhirnya berpisah. Thor nggak bisa lagi ke bumi ya, harus mencari cara lainnya, dan juga Jane tidak bisa lagi bertemu dengan Thor karena jembatan atau Yggdrasil atau pohon yang menjembatani 9 dunia ini sudah terputus. Ya, jadi film Hollywood membantu sedikit kita berimajinasi juga gitu ya, saudara. Nah, kemudian juga ada budaya Mesoamerika kuno. Wah, bayangin ya. Pohon kehidupan itu kalau ngomongin Alkitab adanya di Timur Tengah, di dunia Alkitab ya, wilayah Irak, Iran sekarang, Ur-Kasdim kan zaman itu ya, Kitab Kejadian juga kan, Taman Eden kan kurang lebih di Irak juga. Tapi ternyata pohon kehidupan ini juga ada dalam budaya Mesoamerika. Mesoamerika tuh budaya Amerika ya, budaya Amerika, benua Amerika. Misalnya yang kuno itu adalah budaya Maya ya. Dalam budaya Maya, pohon kehidupan juga sering disebut sebagai pohon dunia atau wacah Chan, dalam simbol penting yang menggambarkan struktur kosmologis alam semesta. Menurut mitologi Maya, alam semesta dibagi menjadi 3 tingkat, langit, bumi, dan dunia bawah. Pohon dunia berdiri di pusat alam semesta ini dan menjulang dari dunia bawah melalui bumi dan mencapai langit. Jadi yang menghubungkan antara langit, bumi, dan dunia bawah ini adalah pohon dunia itu. Ini mewakili akses atau jembatan antara dunia manusia dan alam spiritual. Akarnya mencapai dunia bawah, batangnya ada di dunia manusia, dan cabang-cabangnya menjangkau langit tempat para dewa tinggal. Dalam beberapa gambaran, burung surgawi yang dianggap sebagai perantara antara dewa dan manusia biasanya bertengger di puncak pohon dunia. Jadi dalam budaya Maya ya, yang menggambarkan pohon di mana menghubungkan antara bumi, makhluk yang di bumi dengan surga itu ada, namanya pohon dunia dalam budaya Mesoamerika. Ini kan mirip juga dengan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ada di suatu tempat di mana bumi bisa merasakan surga, surga ada di bumi. Maksudnya gimana? Lah kan di Taman di Eden itu kan Tuhan ada di bumi, ya. Tuhan berjalan-jalan di hari yang sejuk gitu ya, di suatu hari yang sejuk. Jadi Adam bisa merasakan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan, bisa ngobrol sama Tuhan, dan Tuhan juga nyaman di bumi ini. Ya, itu kan karena apa ya? Karena ada salah satunya pohon kehidupan itu. Ya, karena Tuhan itu kekal, maka Adam dan Hawa yang makan buah dari pohon kehidupan di Taman di Eden itu ya bisa dalam atmosfer atau frekuensi kekekalan. Ya, sehingga akhirnya nyambung bisa bertemu dengan Tuhan. Apalagi ya kalau kita lihat lebih dalam lagi, Adam dan Hawa di Taman di Eden belum makan buah itu dan belum ada dosa. Ya. Nah, jadi ada kemiripan ya, bisa dihubungkan lah begitu. Kemudian di budaya Mesoamerika kuno lainnya, yakni budaya mitologi Aztec. Ya. Maya dan Aztec adalah budaya yang berbeda tapi berasal dari Amerika kuno. Konsep pohon kehidupan memainkan peran penting. Terdapat beberapa elemen yang mirip dengan simbolisme pohon kehidupan di banyak budaya lain. Dalam hal ini juga salah satunya Alkitab. Salah satu aspek mitologi Aztec yang mencakup konsep pohon kehidupan adalah gambaran mereka tentang alam semesta. Menurut tradisi Aztec, alam semesta terdiri dari tingkat vertikal yang meliputi langit, bumi, dunia bawah. Mirip seperti budaya Maya tadi, yang semuanya terhubung oleh pohon kehidupan. Ada kemiripan, ya kenapa? Karena mereka sama-sama dari Amerika, dari benua yang sama. Ya, mereka hidup di zaman yang berbeda, tapi berasal atau tinggal di wilayah geografis yang sama. Sehingga kalau ada kemiripan, hal yang wajar. Ya. Seperti misalnya Kristen kok mirip dengan Yahudi, Kristen kok mirip dengan Islam, dan lain sebagainya. Ya karena memang berasal dari agama yang berasal dari wilayah geografis yang kurang lebih sama. Ya. Nah, pohon ini dikenal juga sebagai pohon tengah atau pohon jagat. Adalah akses mundi atau poros dunia yang memungkinkan komunikasi antara tingkat-tingkat alam semesta. Pohon ini juga dianggap sebagai representasi dari dewa penciptaan dan penghancuran, dan kadang-kadang digambarkan dalam seni dan tulisan Aztec dengan dewa-dewa yang berkumpul di sekitarnya.
Jadi pohon tengah atau pohon kehidupan dalam budaya Aztec ini ketika diukir atau dibuat artefak itu selalu digambarkan dikelilingi oleh dewa-dewa, persis dengan budaya Mesopotamia kuno yang sudah saya bagikan di slide sebelumnya. Ada juga gambaran pohon dalam cerita penciptaan Aztec. Dalam salah satu versi cerita ini, dewa, ini namanya susah sekali, saudara, Quetzalcoatl ya, menciptakan manusia pertama dari batang pohon yang dibelah dua, yang bisa dianggap sebagai bentuk lain dari pohon kehidupan. Ya, jadi dalam budaya Aztec, ya, penciptaan manusia itu dibuat oleh dewa Quetzalcoatl tadi yang menciptakan manusia dari batang pohon ini, batang pohon tengah ini yang dibagi dua, dan akhirnya jadilah manusia laki-laki dan perempuan. Jadi meskipun tidak mirip ya, tapi konsep pengajarannya tuh ada kemiripan dengan pohon kehidupan di Alkitab kita. Kemudian yang keempat ada budaya Afrika. Budaya Afrika tuh berarti jauh lebih di selatan dari budaya Alkitab ya. Paling jauh di dalam budaya Eropa ini yang kita kenal adalah Ethiopia. Karena Ethiopia itu memang zaman dulu tuh ya Bapak Ibu nggak seperti Ethiopia sekarang. Ethiopia di zaman dulu tuh adalah kerajaan yang sangat besar. Ya, kalau saya pelajari dari banyak literatur dan juga di dalam banyak program-program pengajaran di YouTube ya, kerajaan Ethiopia kuno itu ya sayangnya tidak punya peninggalan banyak seperti Mesir gitu, saudara. Karena mungkin beda budaya, sehingga mereka tidak banyak meninggalkan artefak-artefak kuno. Tapi kerajaan Ethiopia kuno itu konon katanya jauh lebih besar dan mungkin setara dengan Firaun Mesir. Ya, yang di Alkitab itu ada Ratu Seba ya dari Ethiopia ya. Itu menggambarkan begitu kayanya dia dan dia merasa dia kaya, kok kata orang ada raja di Israel yang katanya juga kaya, istananya bagus. Dia penasaran, dia datang dan akhirnya menjadi istri dari Salomo. Ya, dalam konteks Judaism mereka menikah. Dan makanya ada banyak orang Yahudi yang punya darah Ethiopia. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel ada orang Yahudi yang dari kulit hitam-hitam itu, ya itu kebanyakan besar dari Yahudi Ethiopia. Dan bahkan dalam beberapa puluh tahun yang lalu itu ada eksodus besar-besaran. Ya, ada orang Ethiopia yang Yahudi, yang memang benar-benar darahnya Yahudi, ya, yang kemudian dijadikan warga negara Israel secara secara bukan satu-satu gitu ya, tapi secara umum gitu ya, langsung dijadikan punya warga negara Israel begitu ya. Makanya banyak orang hitam di dalam negara Israel modern sekarang ini. Nah, dalam budaya Afrika, dalam banyak masyarakat Afrika, pohon sering kali dianggap dan dihargai dan dianggap suci. Misalnya pohon boabab, fig suci, dan pohon akasia, dan pohon moringa. Nah, semua pohon ini disebut sebagai pohon kehidupan dan diyakini sebagai tempat leluhur bersemayam. Nah, coba dalam budaya Afrika tadi ya, pohon memiliki peran penting dalam berbagai mitos, legenda, praktik keagamaan di seluruh Afrika, dan beberapa di antaranya memiliki makna yang mirip dengan konsep pohon kehidupan. Tadi sudah disebutkan, pohon boabab. Di Afrika Barat dan Tengah, pohon boabab juga dikenal sebagai pohon kehidupan, dihormati karena ukurannya ya yang besar, umurnya yang panjang, dan kemampuannya untuk menyimpan air di batangnya, menjadikannya sumber hidup penting di daerah kering. Beberapa kepercayaan setempat melihat boabab sebagai rumah roh-roh dan leluhur, dan pohon ini sering menjadi tempat pertemuan komunitas seremoni keagamaan. Jadi dalam konsep Afrika ada namanya konsep pohon kehidupan yang kurang lebih pohon boabab yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga ada pohon fig suci. Di banyak komunitas di Afrika Timur dan Selatan, pohon fig suci juga dikenal sebagai pohon kehidupan atau pohon perdamaian. Dan tempat-tempat di mana pohon ini tumbuh sering dianggap sakral. Misalnya dalam tradisi Kikuyu di Kenya, pohon fig suci adalah tempat di mana orang berdoa memberi persembahan kepada Ngai, dewa pencipta. Ya. Kemudian juga ada pohon moringa. Pohon moringa asli dari Afrika Utara dan juga tumbuh di banyak bagian lain di benua Afrika ini. Terkenal karena kandungan nutrisi yang kaya dan sering disebut pohon kehidupan atau pohon ajaib. Bagian-bagian berbagai pohon dapat digunakan untuk makanan, obat-obatan, dan bahan-bahan lain, menjadikannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup di banyak komunitas. Dan kemudian juga ada pohon yang kita kenal, pohon akasia. Ya. Zaman saya kecil itu ada supermarket akasia di Kebayoran Lama. Sekarang udah nggak ada, saudara. Ya. Dalam beberapa budaya Afrika Selatan, pohon akasia dilihat sebagai simbol kehidupan dan keabadian. Pohon ini tahan terhadap kondisi iklim yang keras dan sering digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual. Dan 4 pohon yang saya sebutkan ini, pohon asli Afrika dan dipercaya oleh budaya Afrika kuno, itu memiliki konsep yang mirip dengan apa yang kita kenal dengan pohon kehidupan itu. Penyebutannya berbeda, tidak mirip
100%, tapi ada kemiripan dengan pohon kehidupan. Ya. Budaya Indian, Amerika, tadi Mesoamerika, budaya yang lebih kuno lagi, Aztec dan juga tadi Maya. Ini budaya Indian Amerika yang lebih muda lagi, saudara. Haudenosaunee ya, juga dikenal sebagai Iroquois ya, atau Konfederasi Iroquois, adalah sebuah aliansi dari 6 bangsa asli Amerika Utara, yaitu Mohawk, ini orang Indian ya, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca, dan Tuscarora ya. Menurut tradisi Haudenosaunee ini, pohon kehidupan adalah simbol perdamaian dan persatuan di antara bangsa-bangsa Konfederasi Iroquois tadi. Ya. Pohon ini biasanya digambarkan sebagai pohon pinus putih dengan elang yang berjaga di atasnya dan 4 akar putih yang merentang ke 4 arah kardinal, ke 4 arah penjuru bumi. Di bawah pohon ini 5 bangsa asli Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, dan Seneca menguburkan senjata mereka untuk membentuk persekutuan, menandai akhir perang saudara yang panjang dan awal dari era perdamaian. Ya. Ada kemiripan di sini ya dengan pohon kehidupan. Ya. Kemudian budaya kuno Armenia. Armenia lagi kan Eropa di saudara, ya. Eropa Utara ya. Dalam budaya Armenia, pohon kehidupan Hayat Agassi adalah simbol penting dan berpengaruh yang digunakan dalam berbagai jenis seni, terutama dalam bentuk mosaik, lukisan, dan ukiran. Simbol ini memiliki arti dalam tradisi dan kepercayaan Armenia. Pohon kehidupan di Armenia sering digambarkan sebagai pohon dengan cabang dan akar yang berlimpah. Kadang-kadang ada burung, hewan, yang lainnya menghinggapi di atasnya. Ini melambangkan keabadian, kelahiran kembali, dan sifat siklus alam semesta. Dalam beberapa interpretasi, pohon kehidupan juga dapat mewakili kebijaksanaan dan pengetahuan. Pohon kehidupan sering muncul dalam kakars Armenia, yaitu batu peringatan yang diukir dengan indah dan kompleks. Jadi seperti artefak gitu ya, peninggalan kuno. Ya. Dan gambar atau pohon kehidupan, yakni Hayat Agassi ini dalam budaya Armenia kuno sering ditemukan dan dilukis dalam kakars ini. Kemudian juga ada budaya kuno Slavia. Dalam budaya Slavia kuno, pohon kehidupan atau pohon dunia memainkan peran penting. Di banyak mitos Slavia, pohon dunia ini sering digambarkan sebagai pohon yang besar dan abadi, yang cabang-cabangnya mencapai langit dan akarnya merambah ke dunia bawah dan dunia roh. Pohon ini biasanya diperkirakan sebagai pohon ek. Pohon jenis lain yang mungkin digunakan tergantung pada variasi vokal dan regional dalam mitologi Slavia. Pohon kehidupan seringkali menjadi rumah atau tempat tinggal berbagai dewa, roh, dan makhluk mitologis lainnya. Pohon kehidupan juga melambangkan akses ke 3 tingkat alam semesta, yakni dalam mitologi Slavia, yang sering digambarkan sebagai langit, rumah para dewa, bumi, rumah manusia, dan juga dunia bawah, rumah roh-roh dan leluhur. Akar pohon mencapai ke dunia bawah, batangnya menembus dunia manusia, dan cabang-cabangnya mencapai langit. Perhatikan baik-baik. Yang saya sampaikan barusan ini sudah kita baca di slide sebelumnya. Dalam budaya yang berbeda, dalam budaya yang bahkan lokasi geografisnya jauh, tapi ada kemiripan. Ya. Ini apa? Kalau ini terjadi di abad modern, di abad internet, di abad digital, saya masuk akal. Ya. Budaya K-pop, budaya Korea sekarang sudah menjadi budaya dunia. Bagaimana sekarang ini budaya K-pop itu bisa menempati misalnya lagu-lagunya di Billboard nomor 1 di dunia. Padahal itu tidak pernah terjadi. Biasanya yang menjadi nomor 1 ya budaya Amerika, Hollywood. Artis-artis Hollywood, penyanyi-penyanyi Amerika yang menduduki tangga-tangga lagu dan film box office di dunia. Tapi hari ini saudara, ya K-pop budaya Korea itu dengan Blackpink, terus juga dengan penyanyi-penyanyi K-pop itu menempati tangga-tangga atas dari lagu dan juga film-film mereka. Kenapa? Karena dunia digital, dunia cepat sekali. Jadi budaya Korea yang berbeda dengan Amerika itu dan dikemas dengan sangat menarik, itu akhirnya disukai oleh orang-orang yang berbudaya lain. Sehingga akhirnya hari-hari ini ya di Indonesia banyak grup-grup musik yang model-model K-pop dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di Barat juga banyak. Saya kalau lihat internet bahkan di Afrika ada grup-grup vokal ya. Kalau Afrika itu kan grup-grup vokalnya kita tahu lah ya model-model lagu-lagu black music gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak yang nge-pop dan ngedance juga model-model K-pop ya. Cari aja di YouTube, ada saudara. Ya, jadi mudah kalau hari ini, tapi zaman dulu kan susah, saudara. Apalagi Amerika sama Mesopotamia itu kan beda benua. Satunya di Amerika yang jauh di sana, satunya lagi di Asia atau di budaya di Afrika ya. Itu kan jauh sekali. Ya. Tapi ternyata ada kemiripan ini. Dari mana? Ya berarti kita bisa mengerti bahwa jangan-jangan ini adalah dulunya memang pemahaman nenek moyang kita seperti itu.
Dan kemudian ketika manusia dalam Alkitab dikatakan tersebar karena perbedaan bahasa sejak menara Babel, budaya yang dipahami oleh nenek moyang kita itu dibawa dan akhirnya mulai berbeda. Kenapa? Karena mereka mengkondisikan pengajaran yang mereka dapatkan dari leluhur mereka itu dalam konteks budaya sekitar mereka. Misalnya akhirnya pohon kehidupan itu berbeda. Nanti di episode-episode sebelumnya kita akan belajar ya. Ternyata pemahaman pohon kehidupan dari banyak orang itu berbeda. Banyak budaya berbeda. Ada yang mengatakan pohon kehidupan tadi seperti pohon pinus gitu ya saudara ya. Kemudian juga ada yang menggambarkan nanti pohon apa ya. Pohonnya jadi berbeda. Konsep pohonnya, pohon kehidupannya sama ya. Mirip gitu ya. Tapi ketika membahaskan pohon kehidupan itu seperti apa sih? Ya tentu kalau saya di Indonesia pohon kehidupan mungkin seperti pohon jati gitu ya. Karena atau pohon pinus yang bisa tumbuh tinggi ke atas gitu ya dan bermanfaat. Tapi jati kan tidak ada di Afrika. Pohon jati tidak ada di Amerika. Pohon jati itu kan ciri khas Indonesia dan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara ini ya. Sehingga ketika akhirnya orang-orang yang tersebar bukan ke Indonesia tapi ke Amerika yang menggambarkan pohon kehidupan itu ya dibahasakan dengan pohon yang ada di wilayah Amerika, yang tumbuh di Amerika. Akhirnya mulai perbedaan. Tapi kita bisa ketemu benang merahnya ya. Dari Amerika, dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, Nordik kan Eropa kan. Itu ada konsep tentang pohon kehidupan ya. Berarti bisa saja akhirnya kita hipotesa awalnya kan nenek moyangnya mereka ini meskipun ada di benua yang berbeda dan bahasanya mereka berbeda, itu nenek moyang yang sama, saudara. Ya, dalam ilmu antropologi ya itu pasti dibahas. Nah, yang terakhir budaya kuno Australia, saudara. Orang-orang aborigin Australia memiliki kepercayaan spiritual dan kosmologis yang kompleks, yang ditandai dengan hubungan erat dengan alam dan penghormatan terhadap bumi sebagai sumber kehidupan. Meskipun konsep pohon kehidupan mungkin tidak ada, namun ada beberapa aspek budaya dan spiritual mereka yang mungkin bisa dilihat secara paralel. Ya. Misalnya banyak mitos penciptaan aborigin bicara mengenai dream time atau the dreaming yang merujuk pada suatu mitologis, waktu mitologis ketika makhluk-makhluk spiritual membentuk dunia. Beberapa dari cerita-cerita ini melibatkan pohon dan hutan yang dihuni oleh roh-roh yang merupakan bagian penting dari sejarah dan identitas suku mereka. Pohon ini juga memiliki makna simbolis dalam budaya aborigin. Mereka sering kali dianggap sebagai tempat pertemuan, tempat penting. Di beberapa tempat pohon tertentu dapat dianggap sebagai representasi atau rumah bagi leluhur atau roh mereka. Ya. Selain itu, pohon dan alam secara umum seringkali dianggap sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan dalam budaya aborigin, budaya Australia. Dengan pengetahuan tentang tanaman dan hewan yang digunakan untuk makanan, obat-obatan, dan alat-alat lainnya. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi-generasi dan merupakan bagian penting dari budaya identitas aborigin. Dan saya percaya kalau saya ada waktu, saya menggali soal konsep budaya-budaya yang ada di Nusantara soal pohon, maka saya akan juga menemukan cerita yang sama. Bahwa dalam setiap budaya, ada kisah tentang pohon yang digambarkan mirip dengan konsep pohon kehidupan di Alkitab kita. Di mana pohon itu sumber kehidupan, pohon itu sumber makanan, pohon itu sumber minuman karena ada menampung air, pohon itu sumber keabadian karena buahnya mungkin bisa dimakan. Dalam beberapa cerita tentu ada sedikit perbedaan satu dengan lainnya, tapi ada kemiripan soal hal ini. Nah, jadi tentang konsep pohon kehidupan atau konsep yang mirip dengan pohon kehidupan di dalam Alkitab, rupanya bisa banyak kita temukan dalam budaya-budaya kuno, Bapak Ibu. Baik budaya yang berada di sekitar dunia Alkitab maupun banyak budaya yang hidup jauh dari dunia Alkitab. Di Amerika, saya sudah buktikan tadi. Di Australia, aborigin juga ada konsep soal pohon. Hal ini sering menjadi hipotesa. Hari ini bisa menjadi hipotesa bahwa memang semua manusia merupakan saudara dari nenek moyang yang sama, yang mendapatkan pengajaran soal agama dari nenek moyang yang sama, meski akhirnya terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran dikarenakan manusia tercerai-berai, sehingga pemahamannya masing-masing menjadi berkembang sesuai budaya dan lingkungan tempat mereka tinggal hari ini. Akhirnya saya menyimpulkan seperti itu, ya, bahwa ternyata saya yang orang Jawa, orang Indonesia, dengan orang dari suku lain, dari negara lain, itu memiliki kesamaan, kemiripan, ya, dalam banyak hal. Karena mungkin, ya, kalau kita ngomong Alkitab sudah pasti ya, karena mungkin ya, nenek moyang kita sama. Kita adalah sebuah keturunan dari Nabi Adam, dari Adam kan, ya. Jadi cerita dari Adam itu dan turun dari Set ke Kain, kalau kita ngomongin tokoh anak-anak Adam di Alkitab ya, itu diwariskan lisan ya sampai kepada orang-orang yang hidup di zaman Sumeria, dalam budaya Sumeria sesaat sebelum menara Babel. Mereka masih satu bahasa. Mereka ngomongin ceritanya sama ya, karena mereka masih tinggal di wilayah yang sama ya, di tempat di wilayah yang sama.
Mereka tumbuh berkembang biak di wilayah yang kurang lebih sama. Tapi ketika habis Menara Babel, Tuhan kacaukan bahasa mereka, mereka mulai terserak. Mereka tentu masih punya pemahaman ya dengan budaya yang sama itu, tapi ketika mereka berbahasa dan ketika mereka memilih tinggal di wilayah tertentu, tentu akhirnya mereka harus mengadaptasi ya cerita atau pemahaman mereka tentang apa yang mereka dapatkan dari Set, dari Kain begitu ya, sehingga akhirnya mereka mulai punya cerita sendiri yang meskipun akhirnya kayaknya berbeda, tapi kalau kita gali itu ternyata masih ketemu benang merahnya. Dalam konteks pohon kehidupan ini, cerita soal pohon kehidupan itu ada di semua benua di dunia ini, ada di semua budaya kuno di dunia ini ya, sampai ke budaya Cina dengan tadi pohon persik tadi ya. Ceritanya berbeda tapi benang merahnya sama. Orang makan buah pohon persik, di mana buahnya ini berbuah 3.000 tahun sekali, akan hidup abadi. Mirip dengan konsep pohon kehidupan yang ada di kitab Kejadian. Padahal Cina dengan wilayah Ur-Kasdim, tempat Abraham tinggal, apalagi wilayah Arab, ya, wilayah Mesir, tempat Musa mendapatkan 10 perintah Allah di pegunungan Mesir itu sangat jauh sekali. Ya. Tapi ternyata sampai juga. Dan ada juga pemahaman seperti itu. Apalagi kalau kita ngomongin Amerika yang lebih jauh lagi, saudara. Australia yang lebih jauh lagi. Ternyata ada. Jadi akhirnya kita memahami ini. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengerti ini, akhirnya Bapak Ibu mungkin sama kan dengan saya. Menjadi orang-orang yang lebih toleran. Orang-orang yang lebih menghargai. Dan orang yang tidak akan membedakan lagi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena kita akhirnya meyakini bahwa mereka adalah saudara kita. Meskipun dari garis yang sangat jauh, tapi mereka punya garis nenek moyang yang sama dengan kita, yang ujung-ujungnya pasti satu, yakni Adam. Oke. Jadi saya berharap kita mengerti, ya, kita paham gitu ya saudara ya, dan kita akhirnya bisa tadi ya hidup dalam menghormati satu dengan lainnya. Wah, ini sudah 1 jam lebih ya. Ini video Living in Wisdom terpanjang. Karena tadi saya mau potong tapi tanggung gitu saudara ya. Jadi saya lanjutkan saja. Minta maaf kalau kelamaan. Tapi paling tidak dalam episode kedua soal pohon kehidupan ini, Bapak Ibu sudah saya bagikan. Ternyata konsep pohon kehidupan ada banyak ditemukan kemiripan dengan konsep budaya-budaya yang kuno. Ini baru ngomongin budaya, belum ngomongin agama ya. Minggu depan kita akan ngomongin tentang agama lain. Apakah ada kesamaan pemahaman soal pohon kehidupan? Dan juga kita akan mempelajari pohon kehidupan itu kalau ditafsirkan oleh banyak agama, banyak budaya, itu sebenarnya pohon apa sih gitu ya. Karena tentu kita menarik ya, kayak banyak orang mengatakan bahwa buah pohon pengetahuan baik dari jahat itu adalah pohon apel. Makanya teknologi terbesar yakni Apple itu menggambarkan bahwa mereka itu gambar apel digigit gitu ya, bahwa mereka mendapatkan pengetahuan yang bagus gara-gara makan buah apel, yakni yang dipercaya oleh banyak budaya kuno sebagai buah yang dimakan oleh Adam sehingga Adam akhirnya jatuh dalam dosa. Coba kita nanti bahas ya. Memang tidak akan membuat iman kita gimana, tapi paling tidak wawasan kita jadi lebih luas gitu. Memiliki wawasan yang luas itu meskipun tidak berhubungan dengan iman kita. Dengarkan, saya akan mempengaruhi saudara juga nantinya ya. Mempengaruhi saudara, paling tidak saudara akan bisa membaca kitab lebih dengan wide lagi, lebih lebar lagi gitu. Nggak sempit. Karena banyak orang Kristen itu memahami Alkitab cuma sempit aja gitu ya. Nggak mau melihat secara luas karena memang tidak mau memperhatikan yang di luar. Jadi ada kelompok Kristen tertentu yang penting pokoknya Alkitab aja deh. Baca Alkitab aja deh, yang lainnya nggak usah lah. Ini orang-orang Kristen yang akhirnya tahu kebenaran, tapi ya sempit sekali. Ya. Karena Tuhan sendiri bilang kan, kalau semuanya ditulis di dalam Alkitab ini, nggak ada buku yang memuatnya. Jadi ada banyak kebenaran lain yang bisa kita temukan di luar, meskipun Alkitab harus kita jadikan dasar untuk menentukan apakah apa yang kita dapatkan dari luar itu kita terima apa tidak. Nangkep ya? Jadi bukan berarti tidak ada kebenaran di luar Alkitab, ada. Tapi kebenaran di luar Alkitab itu harus kita ukur dengan Alkitab kita. Itu yang saya lakukan. Alkitab tetap saya jadikan dasar, tetap saya jadikan pedoman, tapi saya menemukan, saya bisa membaca, belajar banyak. Saya hari ini kalau nonton YouTube, saya nonton YouTube tuh banyak. Ya, seperti saya bilang dalam khotbah, saya lagi dengerin banyak pemahaman Bante. Ya. Bante itu pendeta Buddha. Ya. Bagaimana mereka memahami soal manusia, bagaimana mereka memahami agar supaya menjadi Buddha itu gimana ya.
mempraktekkan kasih itu gimana. Saya juga mendengarkan juga khotbah kiai-kiai, ustadz-ustadz yang menurut saya pengajarannya bagus juga ya dalam konsep Islam bagaimana. Saya lagi mencari aja dalam pengajaran Hindu saudara yang belum saya dapatkan. Tapi rabi-rabi Yahudi banyak sekali, ada 3-4 orang rabi Yahudi yang kalau mereka munculin video barunya pasti saya tonton gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin juga memahami pemahaman orang Yahudi soal perjanjian lama. Ya, saya tidak akan menelan mentah-mentah ya. Saya cuma mendengarkan saja, mencari tahu karena itu lebih mudah daripada sekolah. Kalau zaman dulu kan harus sekolah. Ngapain saya sekolah lagi gitu ya? Sekolah belajar agama Islam, agama Hindu, Buddha buat apa? Nggak ada urgensinya buat saya gitu loh. Tapi saya ingin mempelajari agama mereka, ya pemahaman mereka paling tidak. Karena saya tahu juga ya, mereka itu masih ada kemiripan dengan kita. Ya. Jadi dengan mempelajari atau mengetahuilah tentang sedikit pengajaran mereka, kita lebih berempati, kita lebih bersimpati, dan kita punya cara akhirnya bagaimana mendekati mereka untuk bisa menggenapi amanat agung. Ya, daripada kita bilang agama lo salah, agama gue yang benar, kita akan tertolak. Ya, ya saya nggak tahu, saya belum ada kesempatan, tapi saya percaya kalau saya mengetahui perspektif mereka tentang kebenaran, saya bisa masuk karena saya sudah tahu celahnya di mana dan saya bisa berkomunikasi dengan sehat, dengan baik, dengan tidak marah-marahan sehingga akhirnya saya bisa menjadi terang lah buat mereka dengan pemahaman Kristen saya. Gitu ya saudara ya. Semoga semua diberkati ya. Oke, jadi kita akan akhiri Living in Wisdom terlama. Semoga saudara diberkati. Dan nantikan minggu depan, di Kamis minggu depan, saya akan melanjutkan tentang materi pohon kehidupan dalam perspektif agama-agama di luar Kristen. Semoga semakin paham dan semakin mengerti, semakin luas wawasan saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.